Ya, pemirsa, seperti biasanya dalam segmen aspirasi masyarakat, kami membuka line telepon di 0451452414 untuk Anda yang ingin bergabung dan berbagi aspirasi, saran, atau kritik terhadap kebijakan publik yang saat ini sedang terjadi, atau Anda ingin memberikan masukan begitu terhadap hal-hal yang saat ini sedang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Dan seperti biasanya, seluruh konten atau isi dari aspirasi masyarakat ini kemudian akan dicoba untuk follow up kembali, dicarikan jawaban begitu dari pertanyaan-pertanyaan yang memang kerap kali kami dapatkan dari segmen ini. Baik, 0451452414 kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda. Berbagai berita pun juga telah kami sajikan mulai dari pukul 5 tadi, dan ini kita masih berbicara dan menyimak begitu berita tentang bencana banjir yang terjadi khususnya di dua kabupaten, yaitu Parigi Motong dan juga Kabupaten Sigi. Bahkan tadi kami sudah menghadirkan perbincangan bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Motong, Abdul Aziz Tombolotutu, yang memang menyatakan ada 374 kakak yang sekarang terdampak dan ada di 6 posko pengungsian, ya, begitu betul sekali. Di Parimo. Dan memang saat ini ada kebutuhan sejumlah kebutuhan mendesak begitu yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Salah satunya adalah tenda dan tentunya juga bahan makanan. Bahan makanan. Walaupun memang sudah tersalurkan begitu seperti beras, kemudian mie instan ya, air minum begitu, air mineral maksud kami, pakaian-pakaian bekas, namun memang mereka masih membutuhkan berbagai bantuan untuk disalurkan di sana. Ya, betul sekali. Silakan pemirsa, untuk Anda yang bergabung bersama kami langsung saja di 0451452414 sudah kami buka. Dan tadi juga salah satu hal yang menjadi kekhawatiran kita dengan adanya posko pengungsian yang artinya ada kerumunan begitu di sana, kita mengkhawatirkan adanya penularan COVID-19. Tapi memang dari Bapak Aziz Abdul Aziz Tombolotutu juga tadi menyatakan bahwa memang hingga saat ini menurut data bahwa Parigi Motong memang tidak ada aman kasus, begitu gitu ya. Tidak ada pertambahan kasus. Artinya pun juga tetap dilaksanakan protap kesehatan. Betul. Seperti penggunaan masker bagi para pengungsi begitu di 6 posko pengungsian. Ada 7 jembatan penghubung yang rusak, namun ini tidak sama sekali mengganggu jalur Trans Sulawesi. Artinya ini memang berada di kawasan lain yang tidak menghubungkan Trans Sulawesi begitu ya. Betul sekali. Dan menurut informasi juga dari Bapak Aziz bahwa hingga saat ini walaupun ada jembatan yang belum sempat diperbaiki, tapi tidak ada desa yang terisolir. Ya, betul. Begitu oleh rusaknya 7 jembatan yang berada di Kabupaten Parigi Motong. Ya, dan memang bencana banjir yang terjadi di Parigi Motong diakibatkan intensitas curah hujan yang lebat begitu atau tinggi, dan juga ada pengikisan tebing sungai. Ya, dan memang kita tahu bersama beberapa hari ini wilayah Sulawesi Tengah termasuk pun juga maksud kami tadi Parigi Motong ya, Sigi dan juga Palu memang mendapatkan hujan dengan intensitas yang sangat lebat sekali, begitu ya. Dan ini sesuai dan memang cukup anomali begitu ya. Kita tahu biasanya memang curah hujan yang tinggi kita ada di Berber begitu bulan Oktober, November, Desember. Kali ini memang berada di pertengahan tahun dan menurut informasi kemarin dari BMKG bahwa hal ini masih akan terus terjadi sampai di bulan Agustus nanti. Sampai di bulan Agustus nanti, artinya memang masih kewaspadaan masih harus ditingkatkan begitu, apalagi untuk daerah-daerah yang memang memiliki potensi longsor misalnya atau banjir. Baik, kita sudah terhubung bersama penelpon kita pertama, Maya di Tondo. Ibu Maya, selamat sore. Ibu Maya. Ibu Maya. Ibu Maya? Ya, belum tersambung bersama kami. Selamat sore, Ibu Maya. Ibu Maya? Ya, baik. Baik, terputus. Terputus, sepertinya Ibu Maya bisa mencoba kembali. Ibu Maya di 0451452414. Dan tentunya Lunggi, bencana banjir yang terjadi khususnya di Parigi Motong dan Sigi memang membutuhkan uluran bantuan dari kita, ya. Dan kita mungkin dapat menyalurkannya atau ke berbagai sumber begitu ya. Ya, biasanya memang donasi dibuka gitu, pasti akan ada donasi yang dibuka untuk para korban banjir begitu yang berada di desa di Kabupaten Parigi Motong ya. Parigi Motong ada 4 kecamatan tadi. Ya. Ada 4 kecamatan dan juga 14 desa yang hingga saat ini memang terdampak untuk Kabupaten Parigi Motong sendiri. Ya, baik, sudah ada Bapak Jamrin dari Manonda. Pak Jamrin. Pak Jamrin, selamat sore Pak Jamrin. Ya, silakan Pak. Silakan. Dengan aspirasinya. Pak Jamrin?
Ya, baik. Sepertinya memang ada kesalahan koneksi sepertinya dengan dua penelpon kita sebelumnya. Baik. Pak Jamrin, kami tidak bisa mendengarkan suara Anda dengan baik. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami atau bergabung kembali, Pak Jamrin dan Ibu Maya tadi Ibu Maya tadi ya. Kembali. Dan di Sigi, khususnya Lunggi, bencana banjir ini kemudian berdampak kepada 600 hektar lahan pertanian begitu ya, akibat. Ya, bahkan ada yang gagal panen yang juga. gagal panen ya. juga, betul. Baik, ini juga merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan begitu, maka memang para pengungsi yang baik itu yang berada di Kabupaten Sigi ataupun berada di Kabupaten Parigi Motong memang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita, betul, begitu ya, betul. bukan cuman uluran. Saat ini memang uluran tangan yang dibutuhkan itu adalah kebutuhan yang mendesak, pokok apalagi gitu ya. tenda dan lain sebagainya. Baik, kita ke Pak Dula. Pak Dula di Biro Buli, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dula. Terima kasih. Iya, Pak Dula, Jadi silakan. kalau saya lihat persoalan yang sekarang ini, khususnya banjir di Kota Palu, iya kan, pada saat musim kemarau, itu tidak ada pembersihan. Jadi kelihatannya terjadi dulu masalah, baru mengambil tindakan. Itu selama ini. Jadi sebenarnya persoalan ini kan sudah sering didialogkan. Ya kan? Jadi kalau cuma hanya berlangsung interaksi tanpa tindakan di lapangan, nanti terjadi korban, terjadi bencana, baru mencari solusi, terlambat. Dan itu memang berulang-ulang seperti itu. Baik. Iya kan? Seperti itu, Pak. Baik. Artinya Jadi, sampah-sampah begitu kalau Pak ya? kita melihat kondisi sekarang, demikian pula seperti saluran-saluran air, seharusnya pada saat musim kemarau, itu harus nahan semua. Baik, Pak. Got-got yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Karena ini tidak akan selesai kalau hanya diskusi terus. Baik. Dan ini memang Kita masih akan menjadi... cari solusinya. Iya. Iya. Iya, Jadi, masih... saya Iya. kebetulan di Kota Palu ini. Pak Dula di Kota Palu, Biro Terima Buli, kasih. ya. Itu Terima perlu. kasih, ya, Jadi, Pak Dula. supaya ada narasumber, ada tindak lanjutnya, supaya ada penyelesaian. Baik. Ya, saya Terima kira kasih begitu. Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak Dula. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dula di Biro Buli. Pak Dula tuh berharap artinya ada langkah antisipatif begitu yang Betul. dilakukan bahkan sebelum musim penghujan datang ke Kota Palu Karena khususnya ya. memang kita melihat ini seperti classical problem gitu ya, sampah memang masih menjadi persoalan terbesar di kota kita, sehingga kemudian ketika ada hujan dengan intensitas lebat, kemudian itu akhirnya naik begitu ke permukaan jalan ya. Betul, dan juga masalah sistem drainase yang kita, buruk yang kemudian juga seringkali menjadi permasalahan, tapi kembali lagi tetap ada saja juga warga ataupun oknum-oknum yang menimbun misalnya di drainase sehingga kemudian ada luapan air. Kita ke penelpon selanjutnya, Pak Leo di Bali, Jalan Bali. Pak Leo, silakan. Pak Leo. Ya, selamat sore. Sore, Ya, Pak Leo. Silakan Pak Leo. Ya, informasi saja ini di Jalan Bali sudah 4 hari ada kayu tumbang. Kayu tumbang, Pak. Itu mengganggu arus jalan lalu lintas Jalan Bali. Cuma masyarakat sudah bersihkan, hanya saja kayu-kayu itu menumpuk di pinggir jalan. Oke, baik Pak. Nah, Jadi kita mintakan masih kalau bisa ada dinas kebersihan kota mengangkutnya begitu supaya lalu lintas bisa lancar. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Leo. Selamat sore, sudah menginformasikan ya ada pohon ataupun juga kayu tumbang begitu, walaupun kami mengapresiasi masyarakat sekitar sudah melakukan pembersihan begitu ya. Tapi tentu dengan kayu yang begitu banyak begitu berada di pinggir jalan tentu tetap saja masih ada puing-puing mengganggu gitu ya. begitu ya. Oke. Ya, Ya, 0451 452414 kami masih memiliki beberapa menit ke depan. Selain banjir, juga tadi beberapa informasi kami hadirkan ini terkait juga KBM atau kegiatan belajar mengajar yang memang sesuai surat edaran gubernur akan dilakukan secara online begitu, daring ya. Artinya sudah dimulai ya? Sudah dimulai per 13 Juli kemarin. Per 13 Juli, namun memang masih dilakukan secara online sampai bulan Desember. Iya, 2020. rencananya hingga Desember. Kita ke Pak Adi. Pak Adi di Parigi. Pak Adi. Selamat sore, Mas. Selamat sore Pak Adi. Ya, ini menyangkut banjir di Kabupaten Parigi Motong. Iya. Nah, ini selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tentu ada masalah-masalah yang menyangkut tambang ilegal ya. Oke. Di Kayu Boko, ya. Nah, ini memang perlu ada pembiaran dari pemerintah maupun aparat. Karena kalau kita lihat bahwa tambang yang ada di Kayu Boko itu, Kayu Boko ya. ya, itu adalah salah satu penyumbang. Baik.
menyumbang terhadap adanya banjir. Jadi Di Kabupaten Parigi Motong, tidak hanya dikarenakan baik curah hujan Bolaya, gitu Pak ya? Di Boyontongo, Dolago. Ini karena ada pembiaran dari masyarakat, dari pemerintah, terutama aparat penegak hukum. Baik Pak, baik Pak Adi. Ini perlu memang ada solusi-solusi karena dengan adanya pembiaran begini, ini sebenarnya sudah ditutup muncul lagi. Ya, karena kita ketahui bersama banyak dana-dana yang ada di tambang emas itu yang mengalir gitu. Baik Pak Adi. Nah, ini perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, maupun aparat penegak hukum. Ya, baik itu Pak. aparat penegak hukum datang, baik dari Polda, dari Polres datang ke sana, besoknya muncul lagi. Harus ada tindakan tegas begitu Pak ya? Tidak ada tindakan tegas oleh pemerintah Kabupaten Parigi Motong maupun penegak hukum. Baik. Ini kan main kucing-kucingan aja. Pak Adi, baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih, Kami Bapak Adi. sudah menangkap maksud Bapak, begitu ada penambangan liar yang masih dilakukan pembiaran. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Adi, baik. Ya, kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh penelpon. Begitu ada Ibu Maya, Pak Jamrin, Pak Dullah, Pak Leo, dan Pak Adi terakhir dari Parigi Motong. Dan segmen ini kami akhiri, saudara. Kita akan lanjut ke informasi dalam Lintas TVRI.